Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan ajak saudara untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara bisa buka kitab suci saudara di dalam kitab Yohanan pasal 10 ayat 30. Bagi yang tidak membawa kitab suci, saudara bisa melihat ke depan sini. Sudah saya tulis di sana, Yohanan pasal 10 ayat 30. Demikianlah bunyinya. Aku dan Bapa adalah satu. Di dalam teks bahasa Ibrani dikatakan, Ani ve abi ehad anahnu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan materi ini karena saya anggap penting untuk kita sama-sama ketahui, karena beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan messenger dari seseorang yang menanyakan seperti ini bunyinya, saudara. Shalom Pak, maaf mengganggu Pak. Tadi teman saya ada bertanya dan saya tidak tahu menjawabnya. Pertanyaannya begini, ada tertulis di kitab Anda bahwa Yesua itu berdoa di Gunung Sinai, tanda kurung, saya lupa nama gunungnya, tanda kurung tutup. Terus dia bilang, apakah Yesua itu Tuhan? Kalau misalnya Anda pikir itu Tuhan, masa Tuhan berdoa pada dirinya sendiri katanya. Kira-kira jawaban yang tepat apa ya Pak? Terima kasih atas waktunya, maaf saya mengganggu. Nah, saudara yang terkasih, pertanyaan inilah yang saya rasa penting untuk saya bagikan kepada saudara sekalian, dan saya yakin pasti pertanyaan yang sama akan bermunculan di berbagai tempat. Oleh karena itulah di dalam teologia kekristenan dikenal dengan teologia Tritunggal atau tiga pribadi dalam satu. Saya berpikir teori ini itu sangat tidak tepat, saudara-saudara, karena Tritunggal itu adalah merupakan paganisme. Yang kita kenal bahwa Bapak Yahweh itu ehad. Kalau Tritunggal, tiga pribadi, itu namanya sudah tidak ehad lagi, saudara. Nah, untuk itulah kita perlu tahu apa sebenarnya yang membuat Yesua dihukum mati. Saudara yang terkasih, saya pernah bertanya kepada orang Kristen, pertanyaan saya begini, saudara tahu enggak alasan apa kok Yesua itu dihukum mati? Lalu mereka menjawab dengan jawaban seperti ini, saudara. Yesua itu dihukum mati karena yang pertama, Yesua ini selalu konfrontasi terus dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Yang kedua, Yesua itu banyak membuat mujizat-mujizat sehingga pengikutnya semakin hari semakin bertambah besar. Sementara ahli Taurat dan orang Farisi, mereka tidak bisa membuat mujizat apapun. Nah, disitulah terjadi satu persaingan yang sedemikian hebat, sehingga ahli Taurat dan orang Farisi itu berpikir, orang ini harus disingkirkan. Nah, saudara yang terkasih, saya rasa jawaban yang seperti ini itu sangat tidak tepat.
Oleh karena itu, saya ingin menunjukkan kepada saudara, apa alasan Yesua dihukum mati? Karena menurut Torah, Yesua itu dianggap menghujat pencipta atau Yahweh. Mengapa? Karena Yesua mengatakan bahwa Yesua itu adalah putra Elohim. Sehingga karena dia menyatakan diri sebagai putra Elohim, sebagai Mesias, maka ahli Taurat menuding Yesua sebagai penghujatan terhadap Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, Yesua layak disingkirkan, bahkan dihukum mati. Saya akan bacakan ayatnya, bukti bahwa Yesua dihukum mati itu karena menyatakan diri sebagai Mesias atau menyatakan diri sebagai putra Elohim. Saya bacakan di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 63 sampai 68. Di sana dikatakan demikian. Namun Yesua tetap diam dan sambil menanggapi, imam besar itu berkata kepadanya, "Aku menempatkan engkau di bawah sumpah demi Elohim yang hidup, agar engkau menyatakan kepada kami jika engkau adalah Hamasyah putra Elohim." Yesua berkata kepadanya, "Engkau telah mengatakannya. Namun demikian aku berkata kepadamu, sejak sekarang kamu akan melihat Anak Manusia yang duduk di sebelah kanan kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Kemudian imam besar itu mengoyakkan jubahnya seraya berkata, "Dia telah menghujat." Mengapa kita masih membutuhkan para saksi? Lihatlah sekarang, kamu telah mendengar hujatannya. Bagaimanakah hal ini agaknya menurutmu? Dan seraya menanggapi, mereka berkata, "Dia layak mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Dan mereka menamparnya serta seraya berkata, "Bernubuatlah terhadap kami, hei Hamasyah, siapakah orang yang memukulmu?" Nah, saudara yang terkasih, itulah alasannya mengapa Yesua itu dihukum mati dan disalib. Jadi sangat jelas sekali karena Yesua berani menyatakan diri bahwa aku adalah putra Elohim. Aku adalah perwujudan dari Yahweh sendiri. Jadi dia layak dihukum mati. Oleh karena itu saudara, ketika Yesua disalib, maka di atas kayu salib itu ditulis, "Inilah Raja orang Yahudi." Yesua orang Nazaret, raja orang Yahudi. Karena menyatakan dirinya itu sebagai Mesias. Jadi dianggap layak untuk disingkirkan oleh ahli Taurat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, disinilah timbul sebuah pertanyaan bahwa ketika Yesua berdoa di Taman Getsemani, Yesua itu siapa? Kalau memang dia adalah Yahweh sendiri, mosok Yahweh berdoa kepada Yahweh? Ketika Yesua berada di kayu salib dan berseru, "Eli, Eli, lama sabatani." Masa Yesua yang katanya Tuhan kok berseru, "Tuhanku, Tuhanku"? Nah, karena kebingungan inilah dan orang tidak memahami dunia supranatural, sehingga tercepat
terciptalah teori Tritunggal yang dibuat oleh Tertullianus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi pertanyaan ini memang wajar ditanyakan. Dan banyak orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kadang masih banyak yang belum paham bagaimana cara memberi jawabnya. Nah, inilah pertanyaannya, saudara. Sekali lagi pertanyaan ini penting sekali kita jawab, karena kita harus mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang yang bertanya atas iman kita. Saudara yang terkasih, hal-hal seperti ini kita perlu menjawab, karena kalau tidak maka akan muncul ejekan-ejekan. Coba saudara perhatikan gambar ini ya. Jika orang tidak memahami dunia alam roh, pasti akan bingung dan berusaha untuk menafsir-nafsir sendiri, sehingga muncullah teori buatannya Tertullianus, yaitu Tritunggal. Tapi kalau ragu, akhirnya murtad dan pindah ke agama lain dan menjelek-jelekan kitab suci kita. Sudah banyak orang yang murtad karena dia kebingungan. Di sisi lain, dia percaya bahwa Yesua itu Tuhan. Tetapi di sisi lain, kok Tuhan kok berdoa? Berdoa sama siapa? Dan ini membingungkan jemaat, bahkan pendeta pun kadangkala bingung, sehingga dia murtad lalu menjelek-jelekan. Contoh, kekristenan adalah agama kebohongan Paulus. Jadi dianggap Paulus itulah yang menciptakan kekristenan. Di sini juga karena banyak sekali dalam dunia kekristenan itu yang tidak cocok dengan kitab suci, saudara. Contoh misalnya, orang kalau berdoa menurut kitab suci selalu menengadah. Menurut kitab suci. Tetapi faktanya orang Kristen kalau berdoa tangannya ditutup. Jadi ini yang bikin bingung, sementara orang menganggap itu yang benar. Sehingga muncul ejekan. Yesus mengajarkan kalau berdoa harus menengadah tangan terbuka. Tetapi faktanya orang Kristen berdoanya tangannya ditutup. Jadi kesalahan ada di mana? Di orang Kristen sendiri. Kemudian, Tuhan kok berkelamin? Kelamin Tuhan disunat, pisaunya apa mempan? Ini kan sebetulnya ejekan-ejekan yang tidak masuk akal, karena dia memang tidak memahami teologi apa yang ditulis oleh kitab suci. Kemudian ada lagi yang berkata, terkutuklah, hei, aku Yudas tahu. Nah ini saudara. Kemudian di sini juga ya, penebusan dosa, bohong, oke? Kalian tertipu, makanya jangan percaya Paulus. Jadi selalu yang dituduhkan itu Paulus. Saudara. Kemudian Trinitas. Ya, sungguh kafir orang-orang yang mengatakan bahwa itu adalah satu dari yang tiga. Jadi mereka bingung sendiri, saudara. Kemudian di sini ada 3 gambar yang sama. Saya katakan Trinitas itu salah. Karena Trinitas buatannya Tertullianus itu mengatakan bahwa ada 3 pribadi tetapi satu. Dan saya katakan kalau 3 pribadi itu sudah tidak bisa disebut dengan ehad. Sampai di sini saudara paham? Nah, sekarang saya akan lanjut lebih dalam, saudara. Sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian
sedikit mereview tentang pengajaran saya yang sudah saya upload di YouTube, yaitu tentang Yeshua yang ada di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian. Kalau saudara melihat tulisan ini, di sini tertulis Beresit bara Elohim et hasyamayim wa et haaretz. Kata Beresit saja itu sudah bisa menceritakan tentang penyaliban Yeshua. Makanya Yeshua berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Itu benar, saudara. Sekarang saudara perhatikan kata Bapa. Bapa itu di dalam bahasa Ibrani itu Av, ya, Alef dan Bet. Av itu Bapa. Sementara anak itu bahasa Ibraninya adalah Bar. Nah, saudara yang terkasih, sekali lagi huruf Ibrani itu sangat berbeda dengan huruf Latin. Huruf Ibrani, tiap-tiap huruf itu memiliki pemahaman, memiliki filosofi tersendiri. Karena itu merupakan piktograf atau tulisan bergambar, itu piktograf. Alef, Bet, dibaca Av. Alef itu memiliki pemahaman, pengertian alef itu bisa, simbolnya kan kepala sapi, saudara. Dia bisa memiliki arti kuat atau strength. Alef juga bisa memiliki arti divine, sesuatu yang ilahi, sesuatu yang tanpa batas. Kemudian Bet itu artinya rumah. Makanya kita kenal kata Betel, itu dari kata Bet Elohim atau rumah Elohim atau rumah Tuhan. Nah, kemudian huruf res. Res ini gambarnya kepala orang. Res itu artinya kepala. Makanya kita suka mendengar ada hari raya Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, rosnya itu dari kata res yang artinya kepala. Hasanah artinya apa? Tahun itu. Ya, jadi kepala tahun itu. Makanya Rosh Hashanah itu adalah merupakan tahun baru. Kemudian saudara-saudara, kalau kita lihat di sini kata alef bet dan bet res itu juga sudah memiliki arti bahwa ini Bapa dan ini putra. Mungkin kalau kita melihat kata bar, itu ada kata bara, itu dari kata ini bar mitzvah. Bar mitzvah itu adalah satu perayaan orang-orang Yahudi yang berumur 13 tahun kalau dia laki-laki. Kalau perempuan 12 tahun, itu sudah dianggap dewasa. Dan mereka mulai diperhadapkan untuk membaca Torah secara lengkap. Sekali lagi, bar itu artinya anak, mitzvah itu artinya peraturan. Jadi anak yang mulai membaca peraturan, yang ada 613 peraturan, itulah Torah, saudara-saudara. Nah sekarang, kembali ke kata Beresit. Beresit, seperti tadi saya katakan, bet res itu artinya bar, artinya anak. Sementara di sini alef itu artinya Tuhan. Shin itu artinya menghancurkan atau dihukum, bisa juga melindungi, memiliki arti cukup banyak. Makanya kalau saudara melihat saya berdoa,
di doa berkat tangan saya begini. Ini membentuk huruf shin, saudara, yang artinya melindungi. Nah, shin ini juga bisa berarti menghancurkan atau dihancurkan atau dihukum. Sementara yod itu berarti tangan. Yod ini memiliki kedalaman kata yang sangat banyak, ya, termasuk kerja itu juga arti dari huruf yod. Kenapa hari Sabat kebanyakan orang Yahudi tidak bekerja? Karena kata Sabat itu tidak ada huruf yodnya. Hari Minggu itu Rishon, ada huruf yodnya. Hari Senin itu Sheni, ada huruf yodnya. Selasa, Selisi, ada huruf yodnya. Rabu, Revi'i, ada huruf yodnya. Khamis atau Khamisi itu juga ada huruf yodnya. Jumat, Sisi juga ada huruf yodnya. Tapi Sabat tidak ada huruf yodnya. Makanya di hari Sabat orang Yahudi tidak bekerja. Nah, yod ini juga bisa berarti tangan. Ya. Kemudian tau itu simbolnya salib. Seperti salib, ya. Dan tau itu artinya sempurna. Saudara mengenal kata tamim, itu artinya sempurna. Jadi saudara, kata beresit ini kalau dilihat dari tiap kata, maka akan memiliki arti putra Tuhan hancur tangannya disalib, sehingga dia sempurna menyelamatkan manusia. Itu sebabnya pada waktu Yesua ada di atas kayu salib, Yesua mengatakan ucapannya yang terakhir, yaitu sudah selesai. Sudah disempurnakan. Jadi saudara, melalui karya penyaliban Yesua, maka kita itu diselamatkan. Amin. Nah, kembali lagi ke sini saudara. Kata beresit ini kan tadi saya katakan putra Tuhan, ya. Dan di sini kata beresit, setelah beresit apa? Bara. Beresit bara. Bara itu artinya menciptakan. Jadi Yesua itu juga Yahweh dan dia menciptakan. Saya bacakan di dalam kitab Yohanan pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 dan kitab Kolose 1 ayat 16. Begini bunyinya. Pada awalnya adalah firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Dia pada awalnya ada bersama Elohim, dan segala sesuatu terjadi oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah terjadi. Jadi kita melihat di ayat ini bahwa Yesua itulah sang pencipta. Perwujudan fisik dari Yahweh sendiri, saudara. Kemudian di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 16, sebab oleh dia segala sesuatu telah diciptakan, yang ada di dalam Shamayim atau sorga, dan yang ada di atas bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tahta-tahta atau para pemegang kekuasaan, atau penguasa-penguasa, atau otoritas-otoritas, segala sesuatu telah diciptakan melalui dia dan bagi dia. Jadi Yesua itu juga adalah Yahweh
yang menciptakan. Kemudian kita melihat bukti dari Yesua itu adalah Tuhan. Bukanlah suatu kebetulan apabila Pontius Pilatus itu menuliskan sebuah papan yang ditaruh di atas salib di kepalanya Yesua. Saya pernah bertanya kepada orang-orang Kristen, saya tanya begini, saudara tahu enggak, tulisan di atas kayu salib itu bunyinya apa? Dia selalu menjawab, INRI. Sudah cuman itu, ya. Lalu ngerti enggak tulisan ini maksudnya apa? Dia katakan bahwa tulisan itu artinya Yesus Raja orang Yahudi. Selesai sampai di situ, saudara. Tetapi apabila kita mau mempelajari lebih dalam, sebetulnya itu adalah pernyataan yang terjadi di alam supranatural, bahwa Pontius Pilatus waktu menulis, di situ ahli Taurat dan orang Farisi menyuruh menghapus. Hapus, jangan ditulis seperti itu. Tapi Pontius Pilatus mengatakan, apa yang sudah tertulis, biarlah tertulis. Nah, tulisan itu, saudara, bisa kita temukan di dalam kitab Yohanan, pasal 19, ayat 19 sampai 20. Saya bacakan. Dan Pilatus pun menuliskan sebuah prasasti, serta meletakkannya di atas salib itu. Dan yang tertulis adalah, Yesua orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Maka banyak orang Yahudi membaca prasasti itu, karena tempat di mana Yesua disalibkan berada di dekat kota, dan itu telah dituliskan dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Saudara perhatikan kata INRI. Ini singkatannya ya. Yesus Nazarenus Rex Judaeum. Ini tulisan bahasa Latin. Kemudian tulisan bahasa Yunaninya adalah Yesus ho Nazoraios ho Basileus ton Judaion. Itu tulisan Yunani. Tetapi saudara, ada keanehan di tulisan Ibrani, karena di sini ditulis Yesua Hanatsri Wamelech Hayehudim. Nah, kira-kira 10 tahun yang lalu, saya pernah dikritik oleh seseorang dengan berkata, kalau tulisan yang di kayu salib Yesua Hanatsri Wamelech Hayehudim lalu dianggap Yod He Waw He, itu digatok-gatokke. Saya katakan tidak. Orang itu mengatakan Yesua Hanatsri Melech Yehudi. Harusnya begitu. Saya katakan kita melihat tulisan ini dari sisi tata bahasa yang benar. Kata wow di sini itu bukan sembarang dipasang, saudara. Saya melihat dari tata bahasa Ibrani, kata wow itu sebagai konjungtif atau kata sambung yang disebut dengan wow hakibur, artinya wow penghubung. Kibur itu berarti penyambung atau menyatukan. Jadi kalau tidak ada wow-nya ini tidak bisa bersatu, saudara. Makanya ditulis Yesua Hanatsri Wamelech Hayehudim. Itu sebabnya kalau diambil huruf depannya saja akan membentuk Yod He Waw He. Saya yakin ini bukan sesuatu yang kebetulan.
tetapi itu sudah tertulis, tercatat di dunia alam supranatural bahwa memang Yeshua itu adalah raja orang Yahudi, bahkan raja di atas segala raja, dan dia layak kita sebut sebagai Tuhan atau Elohim. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi di sini huruf waw itu sebagai penyambung dua kata atau bagian kalimat, merupakan kata sambung secara gramatik dan dapat diterjemahkan juga sebagai dan. Nah ini saudara, Yod, He, Waw, He, Yahweh. Nah sekarang kita akan kembali menanyakan atau mempermasalahkan pertanyaan tadi. Mosok Tuhan kok berdoa kepada Tuhan? Mana bisa? Mosok Tuhan kok menjadi manusia? Mana bisa? Sekarang untuk menjawab kata mana bisa, saya akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada saudara sekalian. Percayakah saudara dengan kemahakuasaan Yahweh yang tanpa batas, bahkan melebihi kemampuan pikiran manusia yang terpandai manapun juga? Saudara percaya enggak kemahakuasaan Yahweh? Halo? Percaya? Kalau Yahweh itu maha kuasa, sekarang pertanyaannya adalah, bisakah Yahweh menjadi manusia? Bisa saja. Kalau dia tidak bisa menjadi manusia, ya bukan maha kuasa namanya saudara. Nah saya perlu memberitahu bahwa Yahweh itu bisa menjadi bukan cuman 3 perwujudan, bahkan 1.000.000 perwujudan pun dia bisa. Kenapa? Karena dia maha kuasa. Nah saya menyampaikan ini untuk mematahkan teori Tritunggal yang mengatakan 3 pribadi. Jadi karena orang kurang memahami dunia alam supranatural, mereka menganggap enggak masalah 3 pribadi. Sehingga kalau dipertanyakan bagaimana dengan Yeshua begini itu bingung sendiri, akhirnya murtad saudara. Tetapi malam ini saya jelaskan, kata kuncinya adalah kemahakuasaan Yahweh. Ini kata kuncinya. Kalau saudara tidak mengakui kemahakuasaannya, saudara akan sulit untuk bisa memahami lebih dalam. Sekali lagi, saudara percaya Bapak Yahweh itu maha kuasa? Percaya, oke, puji Tuhan. Sekarang, karena kemahakuasaannya, bisa enggak dia jadi punggung tangan waktu Raja Belsasar sedang pesta? Bisa atau tidak? Bisa saja. Punggung tangan ini siapa? Apakah itu setan? Tidak, saudara. Itu adalah perwujudan Yahweh sendiri. Di dalam kitab Daniel pasal 5 ayat 25 dikatakan, dan inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Ufarsin. Ada tulisan, ketika Raja Belsasar sedang pesta pora di istananya dengan kemegahan yang sangat luar biasa, tiba-tiba di dinding itu ada tangan yang gede nulis, ya, Mene Mene Tekel Ufarsin. Kira-kira waktu nulis begitu, raja kaget saudara. Ini bayangan saya, raja kaget. Ada tangan gede nulis. Dan ketika dia melihat itu, kitab suci menulis bahwa Raja Belsasar itu ketakutan yang luar biasa. Dan lalu dia bertanya kepada Daniel.
Dan di situ dijelaskan bahwa sistem pemerintahan Tuanku Raja itu sudah diakhiri. Karena kesombongannya, saudara. Makanya kita tidak boleh sombong. Kalau kita sombong, kita akan diakhiri nanti sama Tuhan. Ya, jadi ini adalah perwujudan dari Bapak Yahweh. Kemudian yang berikutnya, percaya enggak dengan kemahakuasaannya Bapak Yahweh? Bapak Yahweh itu bisa berubah wujud menjadi api. Bisa tidak? Bisa saja. Kalau tidak bisa, ya tidak usah disebut sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kitab suci diceritakan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dia berada di padang gurun, itu dipelihara oleh Bapak Yahweh melalui tiang awan dan tiang api. Jadi ketika bangsa Israel melihat tiang awan dan tiang api, mereka meyakini bahwa Yahweh ada bersama dengan mereka. Ketika tiang awan dan tiang api itu pindah, berarti Yahweh mengajak keluar. Dan bangsa Israel segera ngukuti tenda-tendanya, dikukuti, pindah ikut kemana tiang awan itu pergi. Siang hari di padang gurun itu panas terik luar biasa. Tetapi bangsa Israel terlindungi dengan tiang awan. Seperti payung raksasa yang melindungi bangsa Israel dari tengah teriknya panas matahari. Kemudian ketika sore hari, tiang awan itu mulai memerah. Kelihatan nampak merah. Dari putih menjadi kemerah-merahan. Semakin gelap, itu warnanya semakin kuning. Kalau malam hari keadaan gelap, pada waktu itu belum ada listrik. Keadaan di padang gurun pasti gelap gulita. Yang dia lihat hanya bintang-bintang di langit. Tetapi dengan adanya tiang awan dan api pada waktu malam hari, maka mereka bisa terang. Mereka bisa melihat cahaya. Itu sebabnya Yesua berani menyatakan diri, akulah terang dunia. Paham saudara? Jadi kalau Yahweh itu bisa menerangi bangsa Israel di padang gurun yang gelap gulita, Yesua menerangi dunia ini yang gelap oleh karena dosa. Disinilah Yesua menyatakan diri, akulah terang dunia. Nah, sekarang kita akan lihat ayatnya. Saudara, kita perbandingkan di dalam kitab Shemot pasal 3 ayat 4 sampai 6, saya bacakan demikian bunyinya. Dan Yahweh melihat bahwa dia menyimpang ke samping memeriksanya. Dan Elohim memanggil dia dari tengah-tengah semak duri itu dan berkata, Moshe, Moshe. Dan dia menjawab, inilah aku. Lalu dia berfirman, jangan mendekat ke sini. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Karena tempat kamu berdiri itu adalah tanah yang kudus. Dan lagi dia berfirman, akulah Elohim leluhurmu. Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, dan Elohim Yakov. Dan Mose menyembunyikan wajahnya karena dia takut memandang Elohim. Saudara, kita perbandingkan cahaya atau api yang ada di padang gurun dengan saat
Yahwe memperkenalkan diri kepada Mose. Yahwe memperkenalkan diri kepada Mose dalam wujud api. Kenapa kok api, saudara? Karena pada waktu Mose dididik oleh Firaun, pada waktu itu, Mose itu menyembah dewa-dewa Mesir. Dan dewa Mesir yang tertinggi adalah dewa api. Sehingga ketika Mose melihat ada semak duri yang terbakar, tetapi tidak hangus, waktu dia melihat api, Mose berpikir, wah ini sesembahan saya datang. Dan disitulah Yahwe memperkenalkan dirinya. Nah, saudaraku yang terkasih, barangkali apa yang saya katakan ini bisa saja disangkali dengan berkata begini. Coba lihat di kitab Shemot atau Keluaran pasal 3 ayat 2 dan 3-nya. Coba baca yang baik. Saya bacakan. Dan malaikat Yahwe menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api dari tengah-tengah semak belukar, dan dia melihat, dan tampaklah semak belukar itu menyala-nyala dalam api, tetapi semak belukar itu tidak terbakar hangus. Dan Mose berkata, aku akan melihat ke sisi lain sekarang dan memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapa semak belukar itu tidak terbakar hangus. Coba kamu lihat kata malaikat Yahwe. Nah, gimana tuh? Bukankah di situ dikatakan malaikat? Mosok di situ dianggap perwujudan Yahwe? Salah itu. Sekarang saya jawab, saudara. Malaikat itu bahasa Ibrani yang artinya adalah utusan. Malaikat itu diambil dari kata malak. Kata utusan itu bisa saja berwujud manusia fisik. Misalnya saya berdoa Tuhan, saya berdoa mendoakan Pak Hendra misalnya. Pak Hendra sedang mengalami kesulitan, saya berdoa, Bapak Yahwe kirim malaikatmu kepada Pak Hendra supaya Tuhan menolong. Pak Hendra tiba-tiba mendapat pertolongan dari orang lain secara fisik. Itu juga bisa disebut malaikat. Kenapa? Karena orang itu diutus oleh Yahwe untuk menolong Pak Hendra. Nah, Yesua itu juga bisa disebut malaikat Yahwe karena dia utusan Yahwe. Makanya saudara bisa lihat di dalam kitab Yohanan pasal 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati putra sama seperti mereka menghormati Bapa. Siapa tidak menghormati putra, dia tidak menghormati Bapa yang telah mengutusnya. Nah, mengutus, utusan itu adalah malak atau malaikat. Dan Yesua itu adalah memra Yahwe. Apa sih memra Yahwe itu, saudara? Memra itu artinya bermanifestasi atau mewujudkan dirinya. Itu memra. Jadi sekali lagi kalau ada kata malaikat, kita perlu lihat konteks kisahnya itu bagaimana. Jadi ketika Yahwe menampakkan diri menjadi api, itu sama saja utusan. Seperti halnya Yesua. Maka saya katakan Yahwe bisa menjadi apa saja karena dia itu maha kuasa. Sampai di sini paham atau tidak, saudara? Ya. Jadi, saudara-saudara, disinilah kita melihat bukti bahwa api itu mewakili Yahwe sendiri. Itu terbukti saya yang tadi sudah kita baca ya, saya baca sekali lagi. Perhatikan kata-katanya.
dan Yahwe melihat dia. Melihat siapa? Moshe. Betul ya? Melihat Moshe. Bahwa dia menyimpang ke samping untuk memeriksanya, dan Elohim memanggil dia dari tengah-tengah semak duri itu. Kalau kata malaikat yang tertulis di dalam ayat 2 dan 3 ditafsirkan manusia, tidak mungkin ayat 4 sampai 6 menyatakan dan Elohim memanggil dia. Sekali lagi ini adalah perwujudan dari Yahweh sendiri. Sesuatu yang keluar dari Yahweh. Mewujudkan dirinya sebagai api. Tadi Yahweh mewujudkan dirinya sebagai apa? Punggung tangan. Sampai di sini saudara bisa paham? Oke, sekarang kita lanjut saudara-saudara. Kita ingat peristiwa 3 anak muda yang orang Kristen mengenal Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sadrah, Mesah, dan Abednego ini adalah 3 orang pemuda Yahudi yang bahkan namanya sudah diganti dengan nama berhala. Sadrah, Mesah, dan Abednego itu nama dewa. Nama berhala itu kalau saya bilang. Ya, dewa-dewa Babel. Nah, saudara yang terkasih, nama aslinya adalah Hananya, Misael, dan Azaria. Nah, ketiga orang Yahudi ini disuruh menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Tetapi 3 anak muda ini tidak mau, saudara. Raja berkata begini, nanti pada waktu ada suara musik berbunyi, kalian semua harus sujud menyembah kepada patung yang aku buat. Siapa yang tidak mau menyembah kepada patung yang aku buat, orang itu akan aku lemparkan ke dalam api. Coba, kira-kira kalau saudara ada di situ, mau menyembah patung, apa lebih baik nyemplung di api, saudara? Pilih, ayo. Loh kok diam semua? Saya tanya ini, kalau saudara ada di situ, milih dicemplungke di api atau nyembah patung? Lebih baik nyemplung di api. Iya toh? Ngapain kita menyembah patung? Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau ada Pak Pendeta di situ, kira-kira bagaimana, saudara? Di gerombolan orang-orang itu ada Pak Pendeta nih. Ya, Pak Pendeta itu pasti ngomong, kamu jangan konyol. Apa susahnya sih, Tuhan kita ini kan Maha Pengampun. Ya toh? Wes lah nyembah paling sedelok. Nyembah cuman sebentar kok. Tuhan itu kan Maha Pengampun, Dia Maha Kasih. Ayo kita nyembah bareng aja yuk. Kira-kira pasti Pak Pendeta ngomongnya begitu, saudara. Tetapi anak muda ini berkata, tidak. Apapun resikonya, aku tidak akan menyembah patung. Hebat ya, saudara. Hebat anak muda ini ya. Makanya saya katakan banyak sekali Pak Pendeta yang sudah ngerti nama Yahweh, dia tidak berani. Padahal mungkin jemaatnya masih sedikit. Sebetulnya kalau Pak Pendeta itu jemaatnya masih sedikit, masih gampang diomongi, saudara. Nah, kalau jemaatnya sudah banyak, malahane sekali ngomong orang banyak ngerti semua. Harusnya kan begitu. Tapi enggak apa-apalah nyembah patung saja. Ini kejadiannya bisa sama, ya. Kalau saya katakan tidak. Apapun risikonya, kita harus memanggil nama sesembahan yang benar. Amin, saudara-saudara. Nah, disinilah saya katakan, pada waktu itu Raja Nebukadnezar melempar 3 anak muda ini. Padahal dapur apinya itu dipanaskan berapa kali lipat? 7 kali lipat.
Jadi saya membayangkan panasnya itu seperti panasnya api las, saudara. Panas sekali. 3 anak muda ini dimasukkan ke dalam dapur api. Bahkan kitab suci menulis orang yang melemparkannya pun ikut mati. Begitu sudah dilempar, ternyata Raja Nebukadnezar ini terkejut. Loh, itu di dalam ada 4 orang. Dan mereka masih hidup, jalan-jalan lagi di dalam, saudara. Tadi kita melemparkan orang berapa? 3 orang, aku melihat 4 orang. Nah, sekarang saya akan bacakan ayatnya, saudara. Di dalam kitab Daniel pasal 3, ayat 23 sampai 25. Dan ketiga orang ini, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego, jatuh dalam keadaan terikat ke tengah-tengah perapian yang menyala-nyala. Namun kemudian Raja Nebukadnezar terkejut. Lalu ia segera bangkit dan berkata kepada para pejabat kerajaan, bukankah kita telah mencampakkan 3 orang terikat ke tengah-tengah api itu? Mereka menjawab dan berkata kepada raja, benar ya raja. Raja menjawab dan berkata, lihatlah, aku melihat ada 4 orang yang tidak terikat berjalan-jalan di tengah-tengah api itu dan tidak mendapat cedera pada mereka, dan rupa dari keempat itu seperti anak ilah. Jadi di situ ada 1 orang lagi di dalam dapur api perapian yang menyala-nyala. Pertanyaannya, siapakah orang yang ada di dalam api itu yang menemani Hananya, Misael, Azaria? Tidak lain adalah Yahweh yang diimani oleh 3 pemuda itu. Karena pada waktu disuruh menyembah, ketiga anak muda itu tidak mau. Dan Raja Nebukadnezar bertanya begini, karena kamu tidak mau, maka kamu harus dimasukkan ke dalam api. Dan 3 anak muda ini mengatakan, nanti Elohimku yang akan melindungi aku dari nyala api ini. Namun, jikalau tidak, maka tetap aku tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja. Nah, itu yang namanya iman yang sejati. Apapun resikonya. Sama seperti kalau saya katakan seperti fenomena yang sedang terjadi sekarang ini. Dengan adanya nama Bapa Yahweh ini mendunia loh saudara. Tapi karena cari amannya, dia tidak berani untuk menyampaikan. Wah, nanti bagaimana kalau saya diancam sinode? Bagaimana nanti kalau saya tidak diundang pelayanan lagi? Saudara pikir saya tidak pernah ada suara begitu di hati kecil saya? Ada, saudara. Di tahun 2000, apalagi saat jemaat di tempat ini masih 1.500-an. Di hati kecil saya itu ada yang ngomong, kalau kamu memberitakan nama Yahweh, berarti kalau kamu bisnismu akan rugi. Dan kalau kamu memanggil nama Yahweh, jemaat akan kabur. Dan penghasilanmu akan turun. Tapi saya berkata, saya tidak peduli. Saya di Kota Magelang bukan cari duit, tapi saya mau memberitakan kebenaran. Betapa jahatnya saya kalau saya dikasih makan oleh jemaat, tetapi jemaat yang ngasih makan saya biarkan mereka tersesat, sementara saya mengerti kebenaran itu. Maka saya katakan, saya tidak peduli orang mau meninggalkan keilat ini, enggak masalah. Kalau saya mengatakan tidak peduli, itu bukan berarti saya
betul-betul tidak peduli orang mau binasa atau tidak. Bukan itu, saudara. Tetapi kata ketidakpedulian saya artinya adalah saya nggak berurusan dengan orang yang menolak nama Yahweh. Silakan, nanti dengan berjalannya waktu, orang pasti akan tahu siapa sesembahan orang Yahudi, siapa yang disembah oleh Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Dialah Yahweh. Dan buktinya, pengajaran tentang nama Yahweh bukan semakin habis, tetapi semakin bertambah banyak dan semakin mendunia. Haleluya. Nah, di situ saya mengambil keputusan seperti 3 anak muda itu. Saya tidak peduli. Kalau toh nanti Yahweh tidak menolong saya, sehingga jemaat habis total, saya tetap tidak akan menyembah sesembahan yang pernah saya sembah dulu. Tidak, apapun resikonya. Buktinya bukan malah saya anjlok, malah pelayannya bisa kemana-mana, saudara. Dulu jemaat 1.500, sekarang jemaat yang di YouTube sudah 5.000. Saya lihat YouTube yang saya ini unggah sudah 5.004 jemaat yang ikutin pengajaran saya. Dan walaupun beberapa waktu yang lalu semua video saya sempat disuspend oleh YouTube, tapi saya bersyukur karena sekarang dari YouTube sudah membuka kembali. Saya beberapa waktu yang lalu sempat nyurati YouTube, saudara. Saya bilang saya tidak cari duit. Kalau misalnya ada apa-apa, masalah hak cipta silahkan ambil. Saya tidak cari duit. Saya mengunggah video tidak lain adalah saya ingin menjangkau jemaat yang berada di berbagai belahan dunia. Dan rupa-rupanya saya bersyukur surat saya ditanggapi oleh YouTube dan sekarang dibuka kembali. Dan saya melihat jemaat sudah 5.004 yang mengikuti pengajaran saya. Semakin besar, saudara. Walaupun secara fisik di sini semakin sedikit, nggak apa-apa. Ya toh, dari 1.500 turun sampai 120 orang. Ya, tinggal 120 orang nggak apa-apa. Saya berpikir masih untungan saya daripada Yesua. Yesua dari 7.000 lebih, bahkan tinggal 12, itu pun Yesua berani mengusir. Tapi saya berpikir inilah saatnya untuk saya menyatakan kebenaran. Dan sejak saya mengerti tentang nama Bapa, ada banyak hal baru yang disingkapkan oleh Bapa. Kita kembali lagi ke persoalan kita, saudara, tentang sosok pribadi yang muncul di api menemani 3 anak muda ini. Siapakah mereka? Tidak lain, dia adalah perwujudan Yahweh sendiri. Cuman bedanya, perwujudan Yahweh pada zaman kitab Tanakh itu selalu berbentuk fenomena yang spektakuler. Tetapi di perjanjian baru, Yahweh menyatakan diri secara alamiah. Dia harus dikandung sebagai bayi, sebagai janin di dalam kandungan seorang ibu, kemudian harus dilahirkan secara alamiah, kemudian waktu masih anak-anak dia masuk ke Yesiva, belajar Torah seperti anak-anak pada umumnya. Setelah dewasa dia melayani, dan disitulah Yesua menyatakan diri bahwa akulah Mesias, akulah Sang Yahweh sendiri. Makanya Yesua divonis oleh ahli Taurat dan orang Farisi, orang ini layak dihukum mati karena menghujat dan menyamakan diri sebagai Sang Pencipta. Lah ya iyalah, orang dia itu
Sang Pencipta sendiri kok. Nah, itulah perbedaannya saudara dalam perjanjian lama yang muncul secara spektakuler, sementara dalam perjanjian baru atau Brit Hadasa itu secara alamiah. Tapi semuanya itu adalah perwujudan dari Yahweh sendiri. Sekarang menjadi pertanyaan adalah, dengan kemahakuasaannya, bisakah Yahweh itu menjadi burung merpati? Bisa atau tidak? Bisa saja. Namanya saja maha kuasa kok. Dia mau jadi sejuta fenomena, sejuta perwujudan pun dia bisa. Nah, hal yang seperti ini tidak ditangkap oleh Tertullianus, sehingga terciptalah teologia Tritunggal. Tritunggal itu 3 pribadi menjadi satu, atau 3 pribadi dalam satu. Ya, kalau 3 pribadi ya artinya sama dengan Trimurti, juga 3 pribadi. Nah, saudara yang terkasih, ada yang mengatakan, nah ini sekarang ada yang menolak nih. Mana bisa Yahweh itu menjadi manusia katanya. Saya katakan bisa saja. Orang itu bisa saja mengatakan, tuh lihat, ada ayat yang mengatakan Yahweh atau Elohim bukanlah manusia. Coba kita baca. Ya, di kitab Bemidbar atau kitab Bilangan pasal 23 ayat 19. Cuman sayangnya ayat 20-nya tidak dibaca sehingga artinya menjadi kabur. Dan inilah yang membuat orang-orang Yahudi tidak menerima Yesua. Mereka menolak Yesua karena ayat ini, saudara. Ini yang jadi pegangan mereka. Ayo sekarang kita buka. Ayatnya bilangnya begini ya, ngomongnya begini. Coba lihat ke sini ya. Elohim bukanlah manusia. Tuh kan, Elohim bukan manusia. Kemudian, sehingga dia berdusta, juga bukan seorang anak manusia sehingga dia menyesal. Apakah setelah dia berfirman dan dia tidak melakukannya, dan setelah dia berbicara maka dia tidak menegakkannya? Ayat 20. Lihatlah, untuk memberkati aku telah menerimanya, dan dia telah memberkati dan aku tidak dapat membalikkannya. Nah, kalau melihat ayat ini, saudara, jangan diambil sepotong kalimat. Kalau diambil sepotong kalimat, itu digatuk-gatuk ke, saudara. Itu seperti kayak iklan dulu pernah ada, Pameo, ya. Bu, ayah datang, semprotkan baygon sayang. Padahal itu 3 iklan yang digabung menjadi satu. Nah, sama seperti ini, saudara. Elohim bukanlah manusia. Tuh kan, Elohim bukan manusia. Lalu di sini bukan seorang anak manusia. Tuh kan. Untuk apa kita percaya Yesua? Saya pikir orang yang ngomong seperti ini, itu pikirannya pendek sekali, saudara. Dia tidak berpikir, ini yang ngomong ini siapa? Peristiwanya itu bagaimana? Sekarang saya cerita. Ini kan pegangannya orang Yahudi, ortodok kan ini, saudara. Tidak bisa menerima Yesua itu hanya ayat ini, saudara. Sekarang saya akan cerita. Pada waktu itu, bangsa Israel setiap kali perang selalu menang, saudara. Sehingga musuh-musuhnya ada Sanballat, Tobia, dan orang-orang Arab, musuh-musuh yang lain, mereka berpikir, bagaimana sih caranya mengalahkan orang Israel? Ini kok jago berantem banget ya, orang Israel jago perang. Nek perang mesti menang. Lalu pada waktu itu, orang-orang ini, musuhnya Israel, punya ide. Kita serang jangan dunia fisik, tapi dunia alam roh. Kalau dunia alam rohnya rusak, pasti Israel kalah. Ini pikiran mereka.
Caranya bagaimana? Kita panggil orang yang kalau orang Jawa itu bilang itu geni. Tahu itu geni, saudara? Ludah berapi. Jadi apa yang dia ucapkan itu mesti jadi. Ya, nah waktu itu mereka berpikir siapa orangnya? Menemukanlah yang namanya Balhum atau Bileam. Nah Bileam pada waktu itu didatangi oleh musuh-musuhnya Israel. Lalu Bileam dikasih duit, dikasih begitu banyak harta, lalu diomongi, kamu tak kasih duit, ya kasih emas dan sebagainya, kamu naik ke gunung sana, nanti bangsa Israel yang kemah di bawah itu kutukonen, ya kutuki saja. Wes emas perak atau duit PN, yang penting kamu ngutuki bangsa Israel. Enak sekali ya, pekerjaan apa ini saudara? Cuma ngutuki bangsa Israel dapat duit segitu banyaknya. Nah, dasar orang yang sudah melihat duit banyak, matanya jadi apa? Matanya jadi hijau katanya. Padahal matanya nggak berubah hijau ya saudara. Bisa jadi merah kan bisa. Ya, saya bisa menyebutnya matanya jadi merah. Ya, tapi saya ikutin yang lain deh, matanya jadi hijau kalau sudah melihat duit, saudara. Nah Bileam karena sudah melihat duit, matanya jadi hijau. Lalu dia naik keledai dan keledainya ini dinaikin menuju ke gunung. Tapi di tengah jalan keledainya itu deprok, saudara. Deprok seperti gambar di sini, ya. Nggak mau maju, lalu disabet, diajar. Nah waktu diajar itulah keledainya ngomong, mengapa kamu kok mukulin saya? Bukankah selama ini aku selalu mau kamu suruh-suruh kemanapun, kenapa sekarang aku dipukuli? Harusnya Bileam atau Balhum ini kaget, saudara. Loh, ini keledai saya kok bisa ngomong? Dan dia harusnya itu mikir, ini ada sesuatu yang luar biasa. Tapi faktanya, dia terkejut saja tidak. Malah keledainya diajak debat kusir, saudara. Makanya saya kadang bertanya, ini sajane sing goblok itu keledainya atau Balhumnya, saudara? Kok sampai ada keledai bisa ngomong kok nggak curiga malah diajak debat? Ya itulah kalau orang sudah melihat duit yang besar, ya seperti itu, saudara. Ada kebenaran juga diterobos, tidak peduli. Nah, saudara yang terkasih, pada waktu itulah Balhum akhirnya, ya ini karena keledainya kan lihat malaikat ya. Akhirnya malaikatnya hilang, keledainya jalan terus. Ya udahlah jalan. Sampai di atas gunung, Balhum ini mau mengutuk, saudara. Tapi ternyata kekuasaan Bapak Yahweh lebih besar dari kemampuan mulutnya Balhum mengutuk Israel. Jadi seharusnya dia mengutuk, yang keluar adalah berkat. Diberkatilah bangsa Israel gitu, saudara. Lah ya musuh-musuhnya kayak gitu, jengkel, saudara. Kurang ajar ini. Lah wis tak kei duit ya. Saya sudah keluar dana besar. Kok malah memberkati bangsa Israel? Lah kamu lah kurang ajar namanya. Nah disitulah ayat ini muncul, saudara. Elohim bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Jadi yang ngomong ini siapa? Balhum, saudara. Sampai di sini saudara paham? Yang ngomong ini bukan Tuhan, tapi ini Balhum atau Bileam yang menyatakan diri kalau Tuhan itu bukan manusia, dan maksudnya pun bukan berarti
Tuhan tidak bisa menjadi manusia, Bapa Yahweh tidak bisa menjadi manusia. Tapi maksud dari balhum itu adalah sedang membuat pernyataan bahwa Tuhan itu bukan pendusta atau menyesal seperti manusia atau anak manusia. Yang dimaksud di sini adalah manusia pada umumnya. Dia kalau sudah berfirman pasti dilakukannya. Faktanya apa? Bileam tidak berkuasa untuk mengutuk Israel. Sekalipun sudah menerima uang. Itulah kekuasaan Tuhan. Jadi orang-orang Yahudi ortodok yang menggunakan dasar ayat ini, itu tidak memiliki dasar yang kuat, saudara. Wong sampai Yesus sendiri mati, bangkit kembali, masih tetap tidak percaya. Itu kan luar biasa, bukan? Tapi kita bersyukur karena kita mendapatkan anugerah dari Bapa Yahweh. Nah sekarang saudara, kalau begitu, lalu bagaimana dengan kata ehad? Ehad itu satu tetapi jamak. Loh, satu kok jamak? Satu ya satu, itu kan pikiran kita. Kembali lagi kalau kita mau memikirkan sesuatu yang berasal dari Yahudi, ya kita pakai pikiran Yahudi. Elohim itu dari kata El, itu Tuhan. Im itu bentuk jamak. Nah kata jamak yang disebut di sini bukan dalam bentuk bilangan, bukan dalam bentuk numerik. Saya ambil satu contoh misalnya. Orang di Jawa, ini kan peta Indonesia bukan? Orang di Jawa yang menyembah Bapak Yahweh, dia akan berkata, di sini ada Yahweh. Sekarang orang yang ada di Sumatera, juga penyembah Yahweh mengatakan, Yahweh ada di sini. Orang di Kalimantan, juga menyembah Yahweh, di Sulawesi, di Irian, di Maluku menyembah Yahweh, dan mereka berani mengklaim Yahweh ada di sini. Pertanyaan saya, ada berapa Yahweh kalau begitu? Ada berapa? Satu, saudara. Itulah yang disebut keesaan Yahweh yang tidak bisa diwujudkan dalam bentuk bilangan. Itu sebabnya ada kata yang dalam bentuk bilangan, yaitu Yahid. Ehad dan Yahid itu berbeda, saudara. Ehad itu tidak bersifat numerik, tidak bersifat bilangan. Sedangkan Yahid itu bersifat numerik atau bilangan. Jika saudara memahami alam roh atau supranatural, akan sangat mudah bahwa sebetulnya kalau Yahweh menjadi api itu terlalu gampang karena maha kuasa. Dia menjadi punggung tangan juga bisa. Dia menjadi burung merpati juga bisa. Dia menjadi manusia juga bisa. Dia bisa jadi apa saja, namanya saja maha kuasa. Cuman sekali lagi waktu Yahweh menjadi manusia, Yeshua HaMashiach, dia tidak berbentuk fenomena spektakuler, tidak. Tetapi dalam bentuk natural atau alamiah. Oleh karena itu saudara, orang-orang yang sudah mengerti akan hal itu pasti akan menolak teologi Tritunggal. Sekali lagi, Tritunggal itu adalah buatannya Tertullianus. Dengan demikian maka jelaslah kalau Yesua berdoa di Taman Getsemani, itu berarti Yesua sedang berperan sebagai manusia. Begini saudara, ketika Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, maka hubungan antara manusia
dengan Sang Pencipta itu terputus. Sekali lagi, hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta itu terputus. Untuk bisa menyambungnya kembali, itu harus melalui darah. Makanya orang Yahudi kalau mau berurusan dengan Sang Pencipta yaitu Bapak Yahweh pada zaman dulu, mereka selalu mengorbankan domba. Khususnya pada waktu di perayaan Hari Raya Yom Kippur. Mereka akan mempersembahkan domba dan darahnya itu nanti dipercikkan ke tabut perjanjian, saudara. Tetapi saudara yang terkasih, sejak manusia jatuh di dalam dosa, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa menyambungkan antara manusia dengan Sang Pencipta. Tetap terputus. Syarat untuk bisa nyambung kembali dengan sempurna adalah hanya manusia yang sempurna itulah yang bisa menyambungkan. Bagaimana mungkin manusia bisa sempurna orang dia sudah jatuh dalam dosa? Yang sempurna itu kan hanya Sang Pencipta, yaitu Bapak Yahweh. Oleh karena itulah, Yahweh yang sempurna itu perlu menjadi manusia yang tidak sempurna. Sehingga Yesua waktu berdoa itu menyatakan perannya, berperan sebagai manusia, mewakili saudara dan saya. Dan saudara tahu, pada waktu Yesua berdoa di Taman Getsemani, di depan cawan murka Elohim, Yesua ketakutan. Dia berkata, "Bapa, jikalau mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku. Namun bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu." Banyak orang berpikir bahwa Yesua ketakutan itu takut ditangkap sama tentara Romawi. Salah. Yesua takut mati. Salah. Yesua enggak takut mati. Buktinya pada waktu Yesua didatangi oleh tentara Roma. Yesua tanya, "Kamu cari siapa?" "Aku cari Yesua orang Nazaret." "Nih, aku yang ada di depan kamu." Itulah bukti bahwa Yesua punya keberanian. Kalau saya katakan seorang penjahat besar saja, kalau sudah divonis hukuman mati, dia ketakutannya luar biasa. Dan Yesua ngerti kalau dia minum cawan murka Yahweh, pasti dia akan mendapatkan murka. Dan saudara tahu, yang ditakutkan Yesua ketika berhadapan dengan cawan itu, bukan takut disiksa manusia, tidak sama sekali. Tetapi yang ditakutkan oleh Yesua adalah kalau dia ditinggal oleh Bapa. Itu terbukti pada waktu dia di atas kayu salib. Dia berseru, "Eli, Eli, lama sabatani." "Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau meninggalkan aku?" Dia takut ditinggal, saudara. Selama ini secara hubungan Yesua berperan sebagai manusia, Yahweh selalu bersama. Tetapi ketika Yesua minum cawan murka, saya katakan secara kata kasarnya, sekujur hidup Yesua itu penuh dosa. Bukan dosa yang diperbuat oleh dia sendiri, tetapi dosa saudara dan dosa saya ditanggung oleh Yesua. Amin. Nah, itulah kenapa pada waktu Yesua mati dan bangkit kembali, maka keselamatan itu sempurna kita dapatkan. Kalau Yesua mati tidak bangkit, apa bedanya dengan manusia-manusia yang lain? Mati ngurek jadi tanah, saudara. Tetapi Yesua mati, dia bangkit kembali pada hari yang ketiga, membuktikan bahwa dia adalah Yahweh sendiri. Amin. Nah,
Malam hari ini saya sudah terangkan kepada saudara, saya percaya saudara akan semakin lebih memahami siapakah Yesua, dan pada waktu dia berdoa, pada waktu dia berseru, berperan sebagai apa. Sekarang saya sudah sampaikan, saya percaya Bapa Yahweh memberikan pengertian yang semakin dalam melalui Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Sukses besar untuk saudara, Bapa Yahweh memberkati. Haleluya.